Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Salma Sabila, Siti Nurlaila Kamal, dan Sopiawati Anggini Pratama dari kelas Ekonomi Syariah B akan membahas mengenai pembiayaan syariah dan kredit konvensional untuk memenuhi mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Definisi lembaga keuangan. Menurut A. Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menyebutkan bahwa bank itu satu dari banyaknya jenis lembaga keuangan yang menawarkan beberapa macam jasa, memberi pinjaman, mempergilirkan mata uang, pemeriksaan mata uang, dan bekerja sebagai tempat disimpannya objek-objek bernilai, membantu usaha perusahaan, dan lain sebagainya. Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan ini asal katanya biaya, yang artinya mengeluarkan modal atau dana untuk dipergunakan pada suatu kebutuhan. Sedangkan menurut fungsinya, pembiayaan ialah penyediaan yang berbentuk dana atau uang yang digunakan untuk keperluan sesuatu yang telah disepakati antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana pihak peminjam tersebut harus memulangkan dana yang dipinjam dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan adanya kompensasi dari pinjaman tersebut. Tujuan dan fungsi pembiayaan. Berdasarkan prinsip syariah, tujuan dari pembiayaan ialah meningkatkan peluang usaha dan menciptakan ekonomi yang sejahtera sesuai nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut seharusnya dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan juga bertujuan untuk menunjang banyaknya peluang kerja serta menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Produk pembiayaan. Produk pembiayaan bank syariah digolongkan dalam berbagai jenis produk pembiayaan, diantaranya pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan pembiayaan lainnya. Yang pertama yaitu pembiayaan jual beli yang di dalamnya terdapat murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, pembiayaan sewa yang di dalamnya terdapat ijaroh dan ijaroh wa iketina. Yang ketiga, pembiayaan kemitraan yang terdiri dari pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Yang keempat, pembiayaan syariah di bidang jasa di dalamnya terdapat hiwalah, wakalah, gadar atau raham, dan syarf. Kredit konvensional. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Tujuan dan fungsi pemberian kredit. Yang pertama, keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit tersebut yaitu untuk mendapatkan hasil dari pembiayaan dari kredit itu sendiri. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Salah satu tujuan pemberian kredit yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Yang ketiga, membantu pemerintah. Pemberian kredit membantu melancarkan pertumbuhan perekonomian. Unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kepercayaan. Maksud dari kepercayaan di sini adalah pihak bank atau debitur percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesepakatan.
dalam pemberian kredit harus mengandung unsur kesepakatan antara debitur atau pihak bank dengan kreditur pihak peminjam. Biasanya kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian yang memuat hak dan kewajiban yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan oleh debitur mempunyai jangka waktu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian unsur yang keempat adalah adanya resiko. Dan yang kelima ada balas jasa. Balas jasa di sini adalah kontraprestasi atas pemberian kredit dari pihak debitur dalam bentuk bunga. Perbedaan dan persamaan pembiayaan lembaga keuangan syariah dengan kredit lembaga keuangan konvensional. Yang pertama dari segi akad dan legalitas. Dalam akad syariah, apabila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak tersebut tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Selain itu, setiap akad dalam lembaga syariah harus memenuhi rukun dan syarat akad. Yang kedua dari segi bisnis dan usaha yang dibiayai. Lembaga keuangan syariah tidak mengizinkan pembiayaan untuk bisnis atau usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah atau yang mengandung gharar dan riba. 3. Struktur organisasi dan lembaga penyelesaian sengketa. Struktur organisasi dalam lembaga keuangan syariah diantaranya terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi jalannya operasional bank agar selalu sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Kemudian terdapat Dewan Syariah Nasional yang bersifat nasional yang membawahi seluruh lembaga keuangan syariah dan mengawasi kinerja DPS. Sedangkan struktur organisasi lembaga keuangan konvensional tidak memiliki dewan pengawas tertentu, hanya ada komisaris dan direksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas utamanya. Kemudian yang keempat adalah persamaan untuk kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional adalah memiliki iuran tahunan, yaitu limit menurut jenis panjang, diantaranya hijau, emas, dan platinum. Kedua, menggunakan jasa layanan penyedia kartu global atau Mastercard. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk kegiatan pasar, yakni pembayaran secara kredit di merchant, penyedia kartu global tersebut, dan pembayaran tagihan bulanan seperti listrik, air, dan telepon, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja tentang pembiayaan syariah dan kredit konvensional dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.